Halo guys, di video kita kali ini nih aku mau tampil berbeda nih. Jadi sekarang nih aku lagi kedatangan narasumber nih. Kita mau bahas apa Mas? Tentang kuliah sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja. Jadi Mas Sofyan silahkan memperkenalkan diri dulu deh. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Sofyan Firmansyah. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa dan sekaligus bekerja di perusahaan Jepang di kawasan MM 2100 di PT Daya Kobelco lebih tepatnya. Alat berat itu ya? Iya betul. Oke, nah jadi Mas Sofyan ini nih kuliah juga sambil kerja. Nah kita mau tahu nih alasannya Mas Sofyan nih kuliah juga terus sambil kerja tuh gimana nih? Alasan sama tujuan atau tujuannya apa sih? Untuk alasan kenapa saya itu kuliah sambil kerja, jadi untuk diri saya sendiri kan pertama tuh lulusan SMA ya. Nah, jadi untuk meningkatkan posisi atau jabatan saya di perusahaan yang saya bekerja sekarang butuh pendidikan yang tinggi juga. Jadi untuk dapat promosi jabatan harus didukung sama background pendidikan yang tinggi. Jadi kebetulan manajemen atau perusahaan di tempat saya kerja itu mendukung saya untuk ayo kuliah lagi gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk bisa sambil kerja tapi tetap bisa nerusin kuliah lagi. Gitu. Jadi ngambil kelas karyawan gitu ya? Betul, karena mau nggak mau kan namanya kerjanya non-shift. Aku harus ngambil kelas malam yang dimana nanti pulang kerja itu bisa lanjut kuliah. Ngambil kelasnya tuh gimana tuh cara bagi waktunya nih ya? Kan kalau kuliah sambil kerja kan lumayan ya, ada kerja juga tapi harus kuliah juga. Nah gimana tuh cara ngatur waktunya? Iya, untuk semester awal ya itu tuh adaptasinya emang agak sedikit masih bingung, berat gitu, ya? Gitu kan pertama karena harus ngebagi pertama waktu jam kerja kita kan harus ada loyalitas, yang kedua ada lembur ya kan, tapi kita harus tahu juga dalam satu semester itu kita kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah saat nanti kita nggak bisa kerja di malam hari nih saat kerja, saya sendiri biasanya ikut kuliah absen mandiri di kelas Sabtu Minggu gitu. Kalau kerja Senin sampai Jumat atau hari Sabtu ada masuk? Kalau kerja Senin sampai Jumat full, untuk Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur, kuliahnya di hari? Kuliahnya di hari Senin sampai Jumat bisa, tapi kadang Sabtu Minggu juga untuk ambil absen mandiri tadi ya. Kalau misalnya lagi lembur, ikut kelas di kelas lainnya gitu. Iya gitu. Di kuliah ini ngambil konsentrasi apa nih? Kebetulan untuk kuliah ngambil di manajemen bisnis di konsentrasi keuangan. Sesuai dengan tempat kerja sekarang ya? Karena posisi di sekarang itu di bagian departemen accounting, jadi pengen fokus ngarah ke keuangannya. Oke. Pernah nggak sih ngalamin rintangan ya? Biasanya kan kalau orang kuliah sambil kerja tuh pasti ada rintangannya nih. Rintangan terberat yang nggak bisa dilupain apa? Paling susah adalah mengatur waktu di saat ujian UTS ataupun UAS bentrok sama lembur yang harus kita laksanakan pada hari yang sama. Nggak bisa ditinggal jadi ya? bingung ngorbanin apa nih, kerjaan atau kuliah, sedangkan dua-duanya penting gitu. Pilihan yang berat ya? Betul, jadi mau nggak mau salah satu harus ada yang dikorbanin gitu loh. Akhirnya saat kondisi seperti itu terjadi, aku sih suka ngeliat dulu apa sih yang paling vital pada saat aku harus memilih opsi itu. Ujung-ujungnya ya aku harus fokus, kalau untuk aku ya prioritas di kerjaan dulu. Nanti tinggal masalah untuk UTS atau ujiannya minta di reschedule sama dosen kita. Susulan berarti ya? Ikut susulan, betul. Oke. Nih dari waktu itu kan masalah pengaturan waktu ya? Betul. Selain mengatur waktu ada lagi nggak sih hambatan kayak misalnya kuliah sambil kerja kan berarti bagi-bagi keuangan nih? Betul. Nah ngatur keuangan nih gimana tuh? Keuangan juga itu awal-awal merasa sulit sih buat ngebagi berat. Karena kan awalnya kan kita cuman kerja doang, penghasilan kita masih terima full. Paling cuman kasih orang tua, sisanya buat biaya hidup kita gitu kan. Buat jajan, nongkrong gitu kan. Beli barang atau apa yang kita mau. Nah, tapi untuk saat ini kuliah juga kan nggak cuma sekedar bayar kuliah ya Kak ya. Nah, nanti pertama tugas, yang kedua itu kita harus beli buku buat tambahan referensi. Betul. Jadi ya pasti agak sedikit kita korbanin
keinginan kita buat foya-foya. Biasanya nongkrong jadi nggak pernah nongkrong lagi jangan-jangan. Iya sebenarnya masih, cuman kita bikin low budget aja ya, nongkrongnya ya cuma di angkringan kayak udah, jangan di kafe-kafe gitu lah, udah susah kalau. Oh iya benar-benar. Yang penting wifi ya kalau nongkrong biasanya. Yang penting sih awal bulan ya kita bisa lah foya-foya dikit gitu. Oke. Jadi ngurangin budget nongkrong nih ya. Iya bisa dibilang gitu sih. Oke. Karena harus yang pertama adalah kuliah dulu, baru sisanya nongkrong. Kuliah berarti sekarang udah lulus ya? Saat ini udah. Jadi aku itu dua kali. Pertama itu lulus SMA, kuliah sambil kerja. D3. D3 selesai, betul, D3 selesai. Aku lanjut ke S1 tapi selisihnya 2 tahun. Nah, tapi dari awal SMA sampai sekarang itu selalu barengan. Jadi kuliah tetap, kerja juga tetap. Mantap. Keuntungannya kuliah sambil kerja nih apa sih? Nah itu dia, jadi kalau aku sendiri ya, karena kuliahnya itu berkaitan sama pekerjaan, itu bisa langsung kita terapin di pekerjaan kita sehari-hari gitu loh. Sama kadang di kuliah juga karena kita udah tahu lapangannya, malah justru jadi tahu ya, jadi tahu, bahas apa aja di kuliah ya. Dan kan? kita tuh lebih punya pandangan luas dari sisi pertama, misalkan kita di kuliah itu kita belajar A, ya kan, terus kita menghadapi kasus di kantor itu seperti keadaan A yang kita pelajarin, jadi kita bisa langsung terapkan secara teoritis. Nah untuk di kuliah pun kita bisa pakai ilmu pekerjaan kita, ya dari soft skill kita bisa sharing pengalaman, yang di lapangan juga, kan nggak selalu sama-sama teori kadang ya. Belajar speaking, terus kita juga bisa diskusi bareng sama teman-teman supaya kita tuh sharing pengalaman sama-sama. Sama ini juga ya, relasi ya. Kalau kelas karyawan kan pada kerja gitu, betul. Kan udah pada kerja juga. Iya, rata-rata aku juga dapat relasi tambahan dan ternyata di kantor itu dia juga kuliah satu kampus gitu, tapi baru ketemu di kampus gitu kan. Jadi satu kantor nggak kenal, tapi pas di kampus kenal, karena satu kelas gitu kan. Oh iya. Dia kuliah juga gitu kan. Jadi malah jadi teman ketemu lagi. Iya. Sama ada tempat lain kadang mungkin jadi referensi juga, lowongan kerja ya kan. Jadi kadang kita ada lowongan di tempat kerja, kita kasih ke dia, dia pun kalau lagi ada lowongan kasih ke kita. Iya, saling sharing, betul. Dan berguna juga buat keluarga kita, teman-teman kita yang lain. Jadi kita bisa nambah informasi, nambah relasi-relasi. Oke, nah Mas Sofyan nih terakhir nih ya, boleh dong kasih tips nih buat teman-teman yang masih galau nih kalau mau ngambil kuliah sambil kerja, takut bingung segala macam, biar yakin. Kira-kira yakin yang pertama itu harus fokus ke tujuan. Ya, jadi tujuan kamu itu kuliah sambil kerja itu apa? Kalau cuma buat ngikut-ngikut temen, gaya-gayaan iya, gitu buat ya, ngisi waktu luang karena bete di kosan habis pulang kerja cuma rebahan gitu kan. Ya, aku yakin sih saat nanti kamu itu udah capek di tempat kerja, kuliah malas gitu kan. Jadi tergantung mood kalau kayak gitu. Tapi kalau tujuan kamu sesuatu yang besar yang pengen kamu capai, kamu punya ambisi gitu kan. Jadi bulatin niat, bulatin semangat, apa tujuan kamu itu konsep dari awal. Nah gitu dia teman-teman, pesannya berarti kalau mau kuliah sambil kerja terus masih galau harus punya tujuan yang jelas ya. Betul. Jangan cuma ikut-ikut gitu. Iya. Nah itu aja paling ya dari Mas Sofyan. Terima kasih nih Mas Sofyan udah memberikan meluangkan waktunya. Kapan-kapan boleh kita sharing masalah yang lain lagi ya. Oke, siap. Ya terima kasih, sampai jumpa di next video ya teman-teman. Dadah.